Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Daniel, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Daniel adalah seorang tokoh yang dikenal dalam berbagai tradisi agama, terutama dalam tradisi Yahudi, Kristen dan Islam. Dalam kitab Daniel pada Alkitab Ibrani, beliau digambarkan sebagai seorang pemuda bangsawan Yahudi dari Yerusalem yang ditawan oleh Raja Babilonia, Nebukadnezar. Daniel dipandang sebagai sosok saleh, penuh hikmat, penafsir mimpi dan tetap setia kepada Tuhannya meskipun menghadapi berbagai cobaan, termasuk ketika dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Daniel adalah seorang tokoh yang dipandang sebagai nabi dalam tradisi Kristen dan dalam sebagian literatur Muslim. Dalam tradisi Yahudi, beliau tidak dianggap nabi, melainkan sebagai anggota diaspora Babilonia yang sangat saleh. Dalam agama Bahai, Daniel dianggap sebagai nabi kecil. Nama Daniel dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan adalah hakimku dan dalam bahasa Arab dikenal sebagai Daniel. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kehidupan Daniel berpusat di Babilonia setelah penaklukan Yerusalem, beliau melayani raja-raja Babilonia dan Persia, termasuk Nebukadnezar, Belshazzar, Darius orang Media, serta Kores. Saat ini terdapat 6 kota yang mengklaim sebagai lokasi makam Daniel, yaitu Babilonia, Kirkuk dan Mugdadiyah di Irak, Susa dan Malamir di Iran, serta Samarkand di Uzbekistan. Makam yang paling terkenal berada di Susa, Iran Selatan, di sebuah lokasi bernama Sushe Daniel. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kisah Daniel menurut kitab Daniel berlatar pada akhir abad ke-7 hingga awal abad ke-6 sebelum Masehi, yakni ketika bangsa Yahudi ditawan oleh Babilonia. Namun sebagian besar cendekiawan meyakini kitab ini ditulis atau disusun pada abad kedua sebelum Masehi sebagai kiasan tentang masa pemerintahan Raja Helenistik Antiochus. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Daniel menjadi tokoh penting karena beliau dipandang sebagai sosok yang tetap berpegang teguh pada keyakinan agamanya meskipun hidup dalam penindasan dan lingkungan asing. Kisah-kisah tentang penafsirannya terhadap mimpi raja, keberaniannya dalam menolak makanan najis, serta penyelamatan dari gua singa, dipandang sebagai simbol keimanan, kesetiaan dan kedaulatan Tuhan di atas raja-raja dunia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kehidupan Daniel diceritakan melalui 2 bagian besar dalam kitab Daniel. Bagian pertama berisi kisah pengalaman Daniel di istana Babilonia dan Persia, termasuk tafsir mimpi raja dan kisah gua singa. Bagian kedua berisi serangkaian penglihatan apokaliptis yang menggambarkan masa depan Israel dan dunia. Melalui kisah tersebut, Daniel digambarkan sebagai pribadi yang saleh, penuh kebijaksanaan dan diberi wahyu khusus tentang masa depan oleh Tuhan. Informasi tambahan dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang sejarah, sebagian besar sejarawan berpendapat bahwa kitab Daniel tidak murni merupakan catatan sejarah, melainkan karya sastra religius yang ditulis untuk memberikan harapan kepada bangsa Yahudi pada masa penindasan Helenistik. Dari sudut pandang teologi, tokoh Daniel menjadi penghubung antara konsep iman, kesetiaan kepada Tuhan dan harapan akan datangnya kerajaan Tuhan. Dari sudut pandang budaya, kisah Daniel memberi pengaruh luas dalam seni, sastra, serta tradisi keagamaan, mulai dari legenda Yahudi, ajaran Kristen, literatur Islam klasik, hingga ajaran Bahai. Dalam tradisi Muslim, meskipun Daniel tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, beberapa riwayat menggambarkannya sebagai nabi yang mulia. Beberapa sumber Muslim bahkan mengisahkan bahwa jenazahnya ditemukan dan dihormati dengan penuh penghormatan, walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang lokasi makamnya. Dari perspektif antropologi,
Kisah mengenai perebutan klaim makam Daniel di berbagai kota menunjukkan betapa pentingnya tokoh ini dalam membentuk identitas spiritual dan sosial masyarakat. Kisah-kisah Daniel tentang mimpi patung 4 logam, tulisan di dinding dan gua singa telah melahirkan banyak tafsir keagamaan. Dalam tradisi Yahudi, Daniel menjadi simbol kesetiaan pada hukum Tuhan di tengah tantangan. Dalam tradisi Kristen, beliau dilihat sebagai nabi yang meramalkan kedatangan Anak Manusia. Dalam tradisi Islam, kisah Daniel dianggap sejalan dengan narasi tentang kesabaran dan keimanan para nabi. Dalam agama Bahai, Daniel dianggap memiliki peran sebagai nabi kecil yang memperkuat kesinambungan wahyu Tuhan. Dari kisah Daniel dapat diambil pelajaran bahwa kesetiaan pada keyakinan, kejujuran dan kesalehan mampu mengalahkan rasa takut terhadap kekuasaan manusia. Keberanian Daniel menolak makanan najis, kesabaran dalam menghadapi fitnah, serta keyakinannya pada pertolongan Tuhan mengajarkan nilai keteguhan hati. Kisah penyelamatan dari Gua Singa menegaskan keyakinan bahwa perlindungan Tuhan lebih kuat dari ancaman duniawi. Selain itu, Daniel menunjukkan pentingnya hikmat, pengetahuan dan kemampuan menafsirkan tanda-tanda kehidupan. Beliau tidak hanya menjadi simbol spiritual, tetapi juga contoh bahwa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan merupakan sarana penting untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang penuh tantangan. Daniel sebagai tokoh lintas agama memiliki kelebihan dalam hal keteladanan moral dan spiritual. Beliau dihormati dalam tradisi Yahudi, Kristen, Islam, bahkan dalam agama Bahai. Kelebihannya terletak pada konsistensi iman, kecerdasan, serta kemampuannya menafsirkan wahyu dan tanda. Beliau menjadi simbol universal tentang kesetiaan kepada Tuhan. Namun, dari sisi sejarah, kisah Daniel memiliki kekurangan karena sulit diverifikasi sebagai fakta sejarah murni. Banyak ahli menilai kitab Daniel lebih sebagai teks teologis dan sastra apokaliptis daripada catatan sejarah yang objektif. Oleh karena itu, penting untuk memahami kisah Daniel bukan hanya sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai sumber nilai moral, spiritual dan kebijaksanaan. Saran yang membangun adalah agar kisah Daniel dipelajari secara menyeluruh, baik dari sisi agama, sejarah, maupun budaya. Dengan demikian, umat manusia dapat mengambil nilai universal tentang kesetiaan, keberanian dan pengharapan yang terkandung dalam kisahnya, tanpa terjebak pada perdebatan yang membelah, melainkan memperkaya pemahaman tentang warisan spiritual umat manusia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik,
dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.